Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahraini Siregar. Saya dari Universitas Tengku Umar, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritual secara bahasa berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, sukma, dan ruh, sedangkan spiritual diartikan sebagai hal yang berhubungan atau bersifat kejiwaan, rohaniah, atau batin. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan kita sendiri, kerohanian, atau kejiwaan. Inti spiritualitas. Jika kita bisa menerima bahwa kita adalah makhluk yang memiliki spiritual, maka spiritualitas adalah tentang mengakui adanya Tuhan, persatuan, kebenaran, tanggung jawab pribadi, pengampunan, kehendak bebas, cinta, dan kedamaian. Dan yang terpenting, spiritualitas adalah tentang menciptakan realitas kita sendiri, mengalami realitas-realitas menjadi kebijaksanaan dalam alam semesta, sehingga kita dapat berkembang secara rohani dan kembali ke penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relasi spiritualitas dengan agama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa spiritualitas memang bukan agama, akan tetapi ia memiliki hubungan dari segi nilai-nilai keagamaan yang tidak dapat dipisahkan. Titik singgung antara spiritualitas dan agama tampaknya memang tak dapat dinafikan sepenuhnya. Keduanya menyatu dalam nilai-nilai moral, adapun nilai-nilai moral adalah kategori nilai utama dalam setiap agama. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Orang yang memiliki spiritual berarti orang yang bertindak sesuai hati nurani. Dalam konteks individual, ketika seseorang terkena penyakit, kehilangan, galau, dan stres, kekuatan spiritual dapat membantu individu tersebut menuju penyembuhan. Dalam konteks bermasyarakat, spiritualitas berperan dalam meningkatkan solidaritas antar sesama makhluk sosial. Rasa saling membutuhkan dan saling tolong-menolong satu sama lain merupakan dorongan dalam diri setiap orang. Selain itu, alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas antara lain, yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih, sehingga spiritualitas sangat berperan penting dalam hal ini. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Karena kenikmatan yang dihadirkan oleh jabatan, harta, dan kekuasaan mudah menggiring kita memilih perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan penyalahgunaan wewenang, termasuk melanggar prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Integritas tanpa spiritualitas ibarat membangun rumah di atas tumpukan pasir di tepi pantai, yang dapat roboh kapan saja akibat terpaan ombak laut. Kita membutuhkan spiritualitas untuk mampu mempertahankan integritas di tengah dunia yang penuh godaan menggiurkan. Kita tidak saja membutuhkan bakat, kapasitas, intelektual, dan kompetensi untuk memenuhi panggilan hidup kita, namun kita memerlukan spiritualitas yang akan menjaga kita untuk tetap memilih cara-cara bermoral dan patut di tengah aneka dinamika kehidupan yang tak menentu. Iman, keyakinan yang melandasi nilai-nilai spiritualitas, memampukan kita memenuhi panggilan hidup sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, sehingga kita tidak terhanyut dalam mengejar materialisme yang berlebihan. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego di dalam diri kita. Yang kelima, untuk menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW juga, ciri dari cinta sejati ada 3. Yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Yang kedua,
lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Dan yang ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan orang lain atau kemauan sendiri. Nah, bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebih suka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan di dalam hati kita. Kedua, bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama-agama yang dianut. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik, ketiganya berdampingan saling menciptakan dan meniadakan. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan, karena dimulai dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik dan cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan itu sendiri melalui wahyunya. Tidak terjadi atas prakarsa manusia. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk-makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang, sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Setiap orang memiliki tipe berbeda bagaimana ia dapat meyakini akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tipe berbeda yang menyebabkan mengapa manusia meyakini akan keberadaan Allah. Yang pertama, iman yang disebabkan oleh akal sehat. Di tipe ini, orang akan beriman kepada Allah hanya dengan berpikir menggunakan akal sehatnya. Seperti berpikir manusia yang dari dulu hingga sekarang pasti ada penciptanya. Manusia tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, seperti yang disebutkan pada firman Allah dalam Quran Surat At-Tur ayat 35 yang artinya, apakah mereka ini diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Yang kedua, iman yang disebabkan reward atau hadiah. Sewaktu kecil, kita mungkin biasa mendengar kalimat yang menyatakan bahwa jika kita melakukan suatu perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Ternyata, bagi sebagian orang, ini dapat membuat mereka seketika yakin akan eksistensi Tuhan mereka dan termotivasi untuk selalu berbuat baik agar dapat masuk surga. Yang ketiga, iman yang disebabkan oleh hukuman. Hukuman juga dapat membuat sebagian orang takut dan akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hukuman yang diberikan ketika masih berada di dunia hingga panasnya api neraka dapat membuat sebagian orang berpikir dua kali untuk tetap melakukan larangan-larangannya. Dan yang terakhir, beriman yang disebabkan oleh logika. Bagi sebagian orang, ketiga hal yang disebutkan di atas tidak dapat membuat mereka yakin begitu saja dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, ini adalah orang-orang yang biasa menggunakan logikanya dalam berpikir. Orang-orang yang memiliki tipe seperti ini harus lebih dalam mencari tentang Islam dan mencari kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Logika seperti apa pada Allah? Salah satunya ialah logika tentang kebenaran akan isi-isi Al-Quran yang membantu para ilmuwan untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersifat ajmali. Maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua bersifat tafsili. Maksudnya adalah kita mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berbeda dengan sifat makhluknya, menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Agar manusia tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang baik dengan Tuhan apabila hidupnya didominasi oleh kepentingan duniawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak-gerik dan sikapnya. Nah, itu tadi materi penjelasan tentang bagaimana manusia bertuhan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat membuat kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengimaninya. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Konsep Islam tentang keragaman dalam keberagaman dalam kaitannya dengan agama Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keragaman atau pluralitas yang ada di negeri ini bahkan dunia? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami keberagaman atau pluralisme ini. Prinsip keberagaman yang 8. Salah satu masalah serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal, untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam dari keislaman itu sendiri. Yang kedua, keadilan yang objektif. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam setiap dari pandangan ini dengan objektif terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Yang ketiga, menjauhi kekuasaan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dan yang keempat, menjadikan keragaman sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Kalau keempat prinsip ini bisa kita pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang harmonis antar umat beragama
dan antar budaya dan suku. Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Sehingga kehadiran agama, khususnya agama Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi manusia dan alam semesta. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Semoga apa yang saya dapat sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada para pendengarnya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.